Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Suci Yulianti, NIM 0704202071, Prodi Biologi, Fakultas Saintek dan Teknologi UIN Sumatera Utara. Video ini dibuat untuk bertujuan memenuhi ujian akhir semester Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Junaida, MPD. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bahasa baku. Bahasa baku. Pengertian dari bahasa baku. Kata baku adalah kata yang digunakan sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang telah ditentukan dan sumber utama dari bahasa baku sendiri yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata baku umumnya sering digunakan pada kalimat yang resmi, baik itu dalam suatu tulisan maupun dalam pengungkapan kata-kata. Ciri-ciri dari bahasa baku antara lain: 1. Tidak terpengaruh bahasa daerah. Yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Yang ketiga, menggunakan imbuhan secara eksplisit. Yang keempat, bukan bahasa percakapan. Dan yang terakhir atau kelima, tidak mengandung arti pleonasme. Tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Maksudnya, dalam percakapan sehari-hari, biasanya kita akan cenderung menggunakan bahasa yang bersesuaian dengan kebiasaan di daerah kita. Bahasa baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah, seperti penambahan akhiran pada suatu kata, istilah atau sebutan tertentu, ataupun perubahan awal kata. Contohnya, bertemu termasuk ke dalam baku, ketemu termasuk tidak baku. Saya bertemu ayah di rumah termasuk ke dalam baku. Saya ketemu ayah di rumah termasuk kata tidak baku. Merasa termasuk kata baku, sedangkan rasa termasuk kata tidak baku. Ibu merasa bahagia termasuk ke dalam kata baku. Ibu ngerasa bahagia termasuk ke dalam kata tidak baku. Selanjutnya, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Maksudnya, ragam bahasa baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing jika terdapat pengaruh bahasa asing seperti penambahan kata baku, pertukaran posisi, perbedaan makna, dan sebagainya. Maka, bahasa tersebut merupakan bahasa tidak baku. Contohnya, itu salah termasuk ke dalam kata baku, sedangkan itu adalah salah termasuk ke dalam kata tidak baku. Pak Guru mengatakan bahwa jawaban itu salah termasuk ke dalam kata baku, sedangkan Pak Guru mengatakan bahwa jawaban itu adalah salah termasuk ke dalam kata tidak baku. Kesempatan lain termasuk ke dalam kata baku dan lain kesempatan termasuk ke dalam kata tidak baku. Kita akan bertemu pada kesempatan lain termasuk ke dalam kata baku dan kita akan bertemu pada lain kesempatan termasuk ke dalam kata tidak baku. Selanjutnya, menggunakan imbuhan secara eksplisit. Maksudnya, ragam bahasa baku menggunakan imbuhan awalan, sisipan, dan akhiran secara gamblang sehingga jelas makna serta artinya. Penggunaan imbuhan secara eksplisit menampilkan makna sebenarnya sehingga kalimat tersebut mudah untuk dimengerti. Contohnya, bernyanyi termasuk ke dalam kata baku, sedangkan nyanyi termasuk ke dalam kata tidak baku. Adik dan kakak bernyanyi bersama termasuk ke dalam kata baku, sedangkan adik dan kakak nyanyi bersama termasuk ke dalam kata tidak baku. Bermain termasuk ke dalam kata baku, sedangkan main termasuk kata tidak baku. Pemuda itu sangat
sangat pintar bermain catur termasuk ke dalam kata baku, dan pemuda itu sangat pintar main catur termasuk ke dalam kata tidak baku. Selanjutnya, bukan bahasa percakapan. Ragam bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari umumnya merusak bahasa yang tidak baku atau bahasa pasaran. Bahasa yang baku bukan merupakan bahasa percakapan dan terdengar lebih formal ataupun resmi. Contohnya, tetapi termasuk ke dalam kata baku, sedangkan tapi termasuk ke dalam kata tidak baku. Adik sudah minta maaf tetapi kakak masih marah termasuk ke dalam kata baku, sedangkan adik sudah minta maaf tapi kakak masih marah termasuk ke dalam kata tidak baku. Tidak termasuk ke dalam kata baku, sedangkan gak termasuk ke dalam kata tidak baku. Ayah tidak pergi ke kantor karena sakit termasuk kata baku, sedangkan ayah nggak pergi ke kantor karena sakit termasuk ke dalam kata tidak baku. Selanjutnya, tidak mengandung arti pleonasme. Pleonasme merupakan majas yang menggunakan suatu kata atau keterangan yang sebenarnya tidak diperlukan lagi, karena arti kata tersebut sama dengan kata yang diterangkan pada pertanyaan yang sudah jelas maknanya. Contohnya, maju termasuk ke dalam kata baku, sedangkan maju ke depan termasuk ke dalam kata tidak baku. Naik termasuk kata baku, sedangkan naik ke atas termasuk ke dalam kata tidak baku. Hadirin termasuk kata baku, sedangkan para hadirin termasuk ke dalam kata tidak baku. Zaman dahulu termasuk ke dalam bahasa baku, sedangkan zaman dahulu kala termasuk ke dalam kata tidak baku. Para juri termasuk kata baku, sedangkan para juri-juri termasuk ke dalam kata tidak baku. Dan yang terakhir yaitu fungsi dari bahasa baku. Terdiri atas 4. Yang pertama, pemersatu. Yang kedua, pemberi kekasan. Ketiga, pembawa kewibawaan. Dan yang keempat, kerangka acuan. Pemersatu adalah pemakaian bahasa baku dapat mempersatukan sekelompok orang menjadi satu kesatuan masyarakat bahasa. Pemberi kekasan merupakan pemakaian bahasa baku dapat menjadi pembeda dengan masyarakat pemakai bahasa lainnya. Pembawa kewibawaan merupakan pemakaian bahasa baku dapat memperlihatkan kewibawaan pemakainya. Dan yang terakhir, kerangka acuan merupakan bahasa baku menjadi tolak ukur benar dan tidaknya pemakaian bahasa seseorang atau sekelompok orang. Sekian penjelasan materi dari saya mengenai bahasa baku. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga penjelasan dari saya bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.